Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Saputra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengerjakan soal UKK yang betul toko SMK bisa. Ya. Tanpa memperlama durasi, saya akan langsung masuk ke soal yang pertama. Soal pertama itu adalah buatlah tabel daftar penjualan barang dagang di atas dengan merapikan tampilannya. Posisi judulnya di tengah-tengah tabel. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Posisi judulnya di tengah-tengah tabel. Dan ini adalah tabel laporan penjualan barang dagangnya ya. Ada kode barang, nama barang, satuan, jumlah terjual, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu buatlah tabel daftar barang pada sheet yang berbeda. Tabel daftar barang saya letakkan di sheet 1 ya, karena ini akan digunakan sebagai tabel bantu untuk melanjutkan rumus kita yang akan kita gunakan ya, rumus yang akan kita gunakan. Dan ini adalah tabel daftar barangnya ya. Kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, dan persediaan ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu isilah form yang kosong dengan menggunakan rumus VLOOKUP, aritmatika, dan lain-lain untuk kolom 2, 3, dan 6. Oke, untuk kolom 2, 3, dan 6. Oke, langsung saja kita isi ya. Untuk kolom kedua, yang kolom pertama kita isi, kita akan mengisinya menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, terus kita ambil tabel kode barang ya. Kita titik koma. Nah, ini ada beberapa laptop yang mungkin tidak menggunakan titik koma ya, ataupun dia menggunakan titik 2. Tapi di sini karena berhubung laptop saya menggunakan titik koma, jadi saya akan menggunakan titik koma. Oke, setelah itu kita ke sheet 1, yaitu tabel bantu. Kita blok dari bagian A kode barang sampai ke bawah ya, seperti ini. Nah, lalu kita kunci menggunakan F4 ya, agar pada saat kita melanjutkan rumusnya itu dia tidak berubah ya kodenya. Nah, setelah itu kita titik koma lagi ya. Kita lihat, kita ingin mengambil nama barangnya, dan nama barang terletak di kolom yang kedua, yaitu 1, 2. Nah, setelah itu karena nama barangnya terletak di kode 2, nomor 2, jadi di kolom nomor 2 maksudnya, kita akan ketik sini 2, dan kita bisa satu kurung atau langsung enter, terserah ya. Kita enter. Oke, dan ini hasilnya. Setelah itu kita tinggal drag ke bawah ya, drag ke bawah seperti ini. Nah, adapun beberapa mungkin yang nanti akan end off seperti ini atau error, ini bisa dihapus saja. Nah, oke. Nah, baiklah, setelah kita mengerjakan kolom nomor 2, di sini kita akan mengerjakan satuannya, yaitu kolom nomor 3-nya menggunakan rumus yang sama. Nah, masih menggunakan rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP. Nah, kita blok lagi kode barangnya. Kita titik koma lagi. Terus kita pergi ke sheet 1, yaitu tabel bantunya. Kita blok lagi dari bagian kode barangnya ke bawah ya, langsung ke bawah. Kita blok lagi. Kita kunci lagi menggunakan F4. Di sini kita ingin mencari satuannya. Satuan terletak pada kolom di daftar di tabel bantunya di kolom ketiga ya, 1, 2, dan 3. Maka dari itu kita titik koma di sini, kita ketik angka 3 dan bisa langsung di enter, dan oke. Dan hasilnya ada seperti ini. Setelah seperti ini kita drag saja, kita drag ke bawah ya. Oke, ini kalau ada yang seperti ini kita bisa hapus saja. Oke, setelah selesai, nah, kita kerjakan lagi yang kolom nomor 6 ya. Kolom nomor 6 nya menggunakan rumus yang sama ya. Kita kerjakan menggunakan rumus sama, yaitu VLOOKUP, kode barangnya, dan kita titik koma lagi. Kita akan pergi lagi ke sheet 1 ya. Ke sheet 1 kita blok lagi dari kode barang hingga ke bawah. Nah, yang kita cari adalah harga pokok satuannya ya, harga pokok satuannya. Nah, di sini harga pokok satuannya atau harga satuannya itu terletak pada kolom nomor 4 dan 1, 2, 3, 4 ya. Maka tadi itu judul pakai 4, kita titik koma lagi dan kita klik angka 4, lalu kita enter. Oke, selesai.
Setelah seperti ini kita bisa langsung blok ke bawah atau drag ke bawah ya, seperti ini. Oke, kita drag. Setelah di drag ini kita bisa ubah ke bentuk rupiah ya, atau ke bentuk accountingnya. Caranya seperti ini ya, yaitu kita ke dari sini ke number format ya, kita klik accounting dan oke. Ini saya tidak menggunakan desimal ya. Setelah selesai dengan soal yang ketiga, kita isi lagi soal yang kedua, itu isilah kolom nomor 5 dengan menggunakan rumus kombinasi VLOOKUP dan aritmatika. Oke, kolom nomor 5 itu adalah persediaan akhir. Dia menggunakan rumus VLOOKUP dan aritmatika. Cara mengerjakannya kita menggunakan VLOOKUP ya, VLOOKUP. Kita blokir kode barangnya, kita titik koma. Nah, di sini kita masih menggunakan tabel barang ya, atau tabel bantunya. Kita blok lagi dari atas, dari kode barang sampai ke bawah. Nah, ini persediaan yang ada di sini, ini adalah persediaan akhir ya. Sebenarnya ini adalah persediaan akhir. Kita bisa kunci dulu rumusnya. Ini adalah persediaan akhir ya, dan persediaan itu terletak pada kolom nomor 5 ya. Jadi kita bisa klik angka 5 di sini. Setelah itu kita enter. Nah, setelah selesai seperti ini kita bisa klik lagi ke bawah. Oke. Untuk yang ini seperti tadi, ini hapus saja. Oke. Baiklah, setelah mengerjakan kolom yang kelima tadi untuk soal nomor 4, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 5, yaitu isilah kolom 7 jika toko menjual barang dagang dengan mengambil keuntungan 25% dari harga pokok ya. Dan ini harga pokoknya ya. Nah, jadi penjual itu mengambil keuntungan sebesar 25% dari harga pokoknya. Nah, rumus yang akan kita gunakan yaitu rumus penjumlahan dan perkalian ya. Jadi seperti kita sama dengan ya, kita ambil yang bagian harga pokok penjualannya ditambah 25% dikali harga pokok persatuan lagi ya. Nah, ini dan inilah hasilnya 18.750 ya, 18.750. Oke, setelah selesai seperti ini ya, kita drag lagi ke bawah ya. Ada yang kosong seperti ini, kita hapus saja. Baiklah, setelah mengerjakan kolom nomor 7, kita akan mengerjakan kolom nomor 8 dan 9 ya. Nah, di sini di soalnya isilah kolom nomor 8 dan 9 dengan rumus aritmatika yang sesuai ya. Nah, di kolom nomor 8 kita mencari total penjualan ya. Untuk mencari total penjualannya, kita mencarinya dengan cara sama dengan jumlah terjual ya, jumlah terjual itu dikali dengan harga jual persatuan ya, seperti ini. Jadi untuk mencari total penjualan itu kita bakal mengkali jumlah terjualnya dengan harga jual persatuan, dan hasilnya adalah 225.000 ya. Setelah selesai seperti ini, kita drag lagi ke bawah ya. Nah, jika ada yang kosong kita hapus lagi ya. Oke. Setelah selesai di nomor kalau istilah atau kolom nomor 8, kita akan mencari labanya ya di kolom nomor 9. Nah, cara mencari laba itu ya, kita menggunakan rumus pengurangan dan perkalian ya. Nah, caranya itu kita ambil dari total penjualan, nah dikurang jumlah terjual dikali harga pokok persatuan ya. Jadi cara mencari laba itu adalah dengan cara seperti ini: total penjualan dikurang jumlah terjual dikali harga pokok persatuannya. Ya, harga pokok persatuannya, dan hasilnya adalah 45.000. Dan seperti ini kita bisa dari ke bawah ya, dari ke bawah, dan kosong kita hapus lagi ya. Oke, baiklah, setelah selesai, nah di soal yang terakhir lengkapi jumlah
kolom nomor 8 dan 9 per kelompok barang ya. Jadi di sini ada kelompok barang ya. Di sini ada kelompok A, B, dan C. Setiap kelompok itu memiliki jumlah yang berbeda dan di sini kita disuruh untuk menjumlahkannya ya. Untuk menjumlahkannya ya, di bagian jumlah sini. Ya, di bagian kolom jumlahnya. Ya, jadi kita untuk menjumlahkan itu kita menggunakan rumus sum ya. Rumus sum atau penjumlahannya kita drag ke bawah, enter. Setelah selesai seperti ini, kita bisa kesampingkan. Oke, dan lakukan ini untuk dua kelompok barang lainnya. Baiklah, setelah selesai kita mencari jumlah kelompok per barangnya. Di sini kita bakal mencari jumlah terakhirnya ya, jumlah akhirnya. Apa yang sudah terjadi ya, jumlah akhirnya yaitu. Nah, caranya adalah kita bakalan menambahkan semua jumlah per kelompok. Ya, kita menjumlahkan semua jumlah per kelompok dan diletakkan di jumlah yang paling akhir ya. Seperti di sini di kelompok barang C itu senilai 5.338 ya. Kita bakal menambahkannya dengan dua kelompok barang lainnya. Seperti ini ditambah ini. Oke, setelah selesai kita enter. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa kesampingkan lagi atau copy ya. Oke. Baiklah, setelah selesai dengan jumlah tadi ya, di sini kita bakal mengerjakan lagi soal yang selanjutnya, teori selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita di sini kita bisa ubah dulu ya apanya. Kita kasih pembatas dulu ya di setiap kelompoknya agar lebih mudah dibaca nantinya. Nah, lebih mudah dipahami ya. Oke, langsung saja kita masuk ke table yang ketiga, yaitu daftar penjualan per minggu ya. Masih tahu SMK bisa ya. Di sini kita disuruh untuk lengkapi tabel di atas ya. Nah, untuk mencari nama barang dan satuan itu masih sama ya, masih menggunakan rumus VLOOKUP sama seperti yang ada pada di sini ya. Nah, di sini masih menggunakan rumus VLOOKUP dan masih mengambil data yang ada di tabel bantu. Oke, langsung saja kita ambil ya VLOOKUP. Di sini ya, kita ambil VLOOKUP kode barang, kita titik koma lagi, kita blok dari bagian kode barang tabel bantu sampai akhir ya. Kita kunci, kita blok, kita kunci menggunakan F4. Nah, di sini kita ingin mengambil nama barang dan nama barang itu terletak pada kolom 2 di tabel bantu. Kita enter. Oke, setelah itu kita bisa ke bawah kan, kita drag ke bawah ya. Oke, ini bisa dihapus ya. Di sini saya akan menghapus nama kelompoknya. Kenapa? Agar pada saat kita mengerjakan selanjutnya, nah di sini kan kita akan disuruh maksudnya akan diminta untuk membuat diagram pada table ya, pada kolom total penjualan. Nah, untuk table itu nanti kita akan menggunakan nama barang juga. Di sini saya ingin menghapus dulu ya nama kelompoknya dulu agar lebih mudah pada saat kita pengelompokan menggunakan diagram. Oke, setelah seperti ini ya, kita gunakan lagi rumus VLOOKUP untuk mencari satuannya masih sama ya. Kita klik di bagian kode barang, titik koma, sheet 1, kita blok lagi dari kode barang hingga ke bawah ya. Kita kunci pakai 4 dan kita mencari satuan. Lagi-lagi kita mencari satuan dan satuan terletak di kolom yang ketiga. Kita klik 3 dan enter. Oke, kita drag lagi ke bawah ya.
ada yang seperti ini kita hapus saja. Nah, baiklah. Oke, di sini untuk table di mana saya mendapatkan total penjualan ini minggu pertama, kedua, dan ketiga, ini semua ya terletak pada soal ya, sudah ada di soalnya sendiri. Jadi ini bisa di copy, maksudnya bisa dilihat terlebih dahulu ya, bagaimana ini ya, dicatat terlebih dahulu ataupun di screenshot ya. Baiklah, setelah itu kita cari total penjualannya. Untuk mencari total penjualannya kita tinggal menggunakan sama dengan kita menggunakan rumus sums ya, rumus sum. Nah, kali ini kita drag dari bagian minggu pertama ke minggu keempat dan kita enter. Dan ini hasilnya. Setelah selesai ya kita drag lagi ke bawah. Ada yang kosong seperti ini, kita hapus saja ya. Hapus, kita kasih pembatas. Nah, setelah mencari total penjualannya, kita bakalan langsung ke yang selanjutnya. Saya akan diminta itu buatlah diagram dari table atas menggunakan kolom total penjualannya. Nah, untuk untuk membuat diagram kita blok dulu bagian dari nama barang ini ya. Kita blok dulu dari bagian nama barang ini ke bawah ya, semuanya. Kita blok ke bawah, kita blok saja ya. Setelah di blok kita tekan Ctrl atau CTRL agar kita memblok bagian total penjualan itu tidak hilang ya, bagian nama barangnya. Baiklah, setelah di blok seperti ini kita pergi ke insert kit dan kita pilih ya. Mungkin di setiap laptop bisa berbeda bagaimana cara membuat diagramnya, tapi menurut saya seperti ini ya cara membuat diagramnya. Di sini ada berbagai macam pilihan, ada kolom, line, pie, dan bar. Di sini saya memilih yang barnya dan yang pilihan opsi yang pertama itu 2 dimensinya. Kita enter dan seperti inilah hasilnya ya. Jika laporan keuangan kita yang bagian daftar penjualan per minggu di bagian total penjualan diubah ke diagram seperti ini. Oke, nah, sekian untuk pengerjaan soal UKK yang berjudul Toko SMK Bisa. Nah, bila ada saya salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.